Oke, kali ini kita kedatangan baterai dari MacBook. Kode baterai A1989 atau A1964. Nah, baterai ini untuk MacBook keluaran tahun 2016 sampai 2018. Nah, baterai ini mengalami kendala, tidak mau charging. Padahal sebelumnya ini baterai dari customernya bilang ini baterai ini sebelumnya baik-baik saja dan tahan di atas 3 jam pemakaian. Karena dibiarin lama baterai ini tidak berfungsi, tidak mau di charging, dicabut charging mati. Dia menghubungi kita dan customer deal untuk perbaikan, dan baterai ini dikirim kepada kita. Baterainya agak sedikit kotor ya. Kita coba bersihin dulu gunakan alkohol. Sepertinya agak susah bersih ya. Oke, kita bersihkan seadanya aja, tidak perlu sampai bersih sekali karena ini agak susah dibersihin. Karena baterai ini juga baterai tanam, tidak terlalu masalah, agak sedikit kotor. Oke, biarkan saja. Ini baterainya kita kerjakan dan kita cek kita berfungsi kembali atau tidak. Oke, dari tampilan PC ini baterai sepertinya oke ya, tidak ada kendala. Tapi bisa jadi juga baterai tidak gembung ini mengalami kendala mati sel, drop voltage, atau selnya lemah, imbalance tinggi, dan banyak hal lainnya ya. Kita akan cek dulu menggunakan multitester setiap sel. Dan sebenarnya untuk baterai kayak gini, seperti ini, baterainya gampang diukur karena ini jenis baterai polimer yang tanam, model tanam ya, orang bilang sering model tanam. BMS-nya ini gampang diakses teman-teman. Gampang diakses, kita tinggal mencari titik ukurnya di mana kita mengukurnya. Tapi kalau untuk di baterai 1860 kita agak lebih ribet untuk mencari titik ukurnya karena kita harus membongkarnya terlebih dahulu untuk mendapat titik ukurnya. Nah, kalau untuk di baterai BMS seperti ini sih, jenis polimer ini kita tinggal mencari titik ukurnya, atau kalau dia titik ukurnya ganggu ke konektor baterai, kita tinggal mengkikis jalurnya saja seperti ini teman-teman. Kita percepat agar proses pengerjaan tidak terlalu lama, tidak bosan untuk menontonnya ya. Oke, ini kabelnya kita pasang dulu. Kabel SCL SDA nya. Oke, kita cari groundingnya dulu, kita pasang groundingnya. Oke, pas. Nyamper kabel seperti ini teman-teman, kita nggak boleh salah ya, tidak boleh terbalik. Kita chip pada baterai bisa terbakar atau gembung ya pada baterai selnya. Nah, ini kabelnya sudah terpasang semua. Periksa dulu sebelum masukkan ke toolsnya kabelnya. Ini sudah pas. Kita konekkan ke toolsnya. Kita baca parameter data baterainya. Kita mau lihat nih, ini selnya
tegangan pada selnya baik apa buruk dia. Baterainya alami kerusakan, drop atau mati sama sekali ya. Kita kasih power dulu, kita coba baterai. Nah ini ketahuan nih, ini baterainya drop. Ini bisa dikatakan selnya pada mati semua. Chip menganggap tegangan sel seperti ini adalah tegangan sel yang mati ya. Makanya baterai ini mengunci, makanya baterai ini terkunci ya, tidak mau di charging ataupun discharging, tidak mau diisi ataupun di discharge ya. Oke, sudah dapat data baterainya, kita lihat FCC nya tinggi, dinamik data ya. Oke, kita baca static datanya. Oke, terbaca. Oke, chipnya terbaca udah. Baterai ini kemungkinan bisa kita perbaiki asal statik baterainya terbaca ya. Oke, kita lihat ke baterai healthnya bagus ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, baterai ini sebenarnya baik-baik saja digunakan customernya, tapi tiba-tiba saja baterai ini tidak mau digunakan. Oke, karena baterainya drop, kita coba menghidupkan lagi baterai yang mati ini. Kita lepas dulu kabel datanya. Oke, kita percepat dulu. Nah, kita cari positif baterainya. Positif baterainya berada sebelah sini, sebelah kanan. Kita jumper dulu. Oke. Kita kasih tegangan sesuai dengan karakter selnya. Oke, setelah berapa lama kita charging, beberapa menit maksud saya, kemungkinan baterai ini sudah berhasil terisi. Kita coba ukur dulu baterainya berhasil naik atau enggak ya. Ukur. Tegangan naik ya teman-teman, 10,85. Ups, multi kali 10,8 volt. Artinya baterai ini berhasil untuk di charging selnya maksud saya. Soalnya ini baterai masih keadaan mati atau terkunci ya. Kita lepas dulu pinnya. Oke, kita kembali membaca baterai ini. Kita cek kembali baterai infonya. Tadi voltage setiap sel ini berada di tegangan di bawah 1 volt ya. Kita lihat. Setelah kita isi, tegangan yang harus kita set adalah di 3 volt ke atas. Minimal 3 volt agar baterai ini bisa terreset. Oke, balik ke tools, kita coba baca lagi. Nah, ini voltage sebelumnya, sebelum kita isi. Read dulu. Kita kasih power. Oke, terbaca. Baca. Oh iya, saya lupa masang ini. Kita lupa memasang kabel positifnya. Oke. Power dulu. Ini terbaca. Nah, ini sudah naik ya teman-teman. Sudah di atas 3 volt. Sesuai harapan kita. Nah, ini masih kosong. Baterai menganggap baterai ini, sel ini masih kosong.
Oke, kita coba pasang pin enable-nya, apakah berhasil unlock. Ya, status baterai masih terlock ya. Stop dulu, kita balik ke menu reset, kita coba reset baterainya. Oke, kita unsel dulu. Baca chipnya, oke sudah, kita clear. Oke, kita balik ke baterai info. Kita perhatikan di log statusnya, status baterai, apakah sudah bisa unlock. Nah, ternyata sudah bisa unlock ya teman-teman. Nah, ini kemungkinan sudah bisa di charging. Kita coba charging. Kita perhatikan grafiknya. Nah, ini grafiknya naik, artinya baterai ini sudah berhasil di charging. Kita perhatikan juga pada voltage-nya, tegangan menambah. Nah, ini ada permasalahan pada ampere, tidak ada perubahan ya, masih 0. Nah, ini tidak masalah teman-teman, ini karena bug pada softwarenya, makanya ampernya tidak muncul. Tapi ini kemungkinan baterai sudah normal, tidak ada kendala. Ini hanya display ampernya tidak muncul. Nah, untuk itu kita coba charging dulu untuk beberapa menit dan kita cek hasilnya. Oke, ini dia. Baterainya sudah kita charging beberapa menit. Kita lihat apakah baterai ini sudah mengeluarkan output atau tidak. Kita langsung tes pengukuran di pin output yang menuju ke motherboard. Oh ya, ini baterainya sudah kita hubungkan pakai enable ya. Ini harusnya di pin ini sudah keluar tegangan baterainya, yang mengartikan baterai ini sudah bekerja normal. Oke, kita ukur langsung. Oke, kita lihat dulu pin negatif sebelah sini. Oke, positif sebelah kiri. Oke, kita cek. Nah, tegangan menunjukkan 12,19 atau 12,8 ya. Ini tegangan sudah normal karena ini baterai tidak kita isi penuh, artinya baterai ini penuh di 12,6 atau 12,9. Nah, baterai ini sudah normal ya teman-teman ya. Nah, ini baterai ini telah berhasil kita kerjakan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.